Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Para pendengar yang berbahagia, mengawali tausiah ini ingin saya sampaikan dalam firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 154, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus watsamarati wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Al-ayah. Mulai mana? Ya. Yang artinya Allah akan menguji seseorang minal khauf, ketakutan yang di sini adalah ketakutan adanya yang paling santer ini, yaitu masalah virus corona. Itu hanya sedikit ketakutan, tidak lain dan tidak bukan peringatan Allah ini memberikan pelajaran atau ibrah buat kita semua untuk senantiasa menjaga wudhu kita, khususnya tatkala kita mau melaksanakan sholat 5 waktu, sehingga kebersihan akan terjaga dan tidak ada kotoran atau virus yang masuk dalam tubuh kita melalui makanan yang dimakan oleh kita, melalui tangan kita yang kotor. Imam Abu Hanifah memberikan gambaran bahwa yang dimaksud dengan kata khauf dalam surat Al-Baqarah 154 ini adalah ketakutan dalam arti luas. Kematian salah satu anggota keluarganya, kemudian ketakutan melarat, ketakutan tidak punya rezeki, semua yang bernuansa takut itulah hamba Allah mesti akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak lain dan tidak bukan resepnya, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-sahihu fiddin, berteguh di dalam agama, memegang agama dengan benar, sehingga tidak terjadi penyelewengan dan tidak terjadi kemubadiran amaliyah kita, baik amaliyah yang ibadah mahdhah maupun amaliyah yang ghairu mahdhah. Amaliyah ibadah mahdhah tidak lain dan tidak bukan sholat. Sebentar lagi kita akan melaksanakan apa yang namanya puasa wajib bagi umat Islam. Yang ketiga adalah zakat, kemudian syahadat, haji bagi yang beristitoah atau yang mampu. Itu yang mahdhah, dan itu tidak bisa dirubah, baik lafal kalimatnya maupun tata caranya. Sedangkan yang ghairu mahdhah tentunya ibadah-ibadah sosial yang barangkali sangat diperlukan untuk kita semua dalam rangka untuk menambahi amaliyah kita yang mahdhah apabila ada belum sempurna amaliyah ibadah mahdhah kita. Ada sedikit cerita hadirin jamaah yang berbahagia. Wal ju'i wa naqsi minal amwal, di samping diberikan semacam ketakutan, kemudian kekurangan buah-buahan. Yang dimaksud kekurangan buah-buahan di dalam ayat ini bukan buah jeruk, bukan buah apel, bukan buah rambutan dan sebagainya.
Tapi kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan yang diberikan oleh Allah, terutama nikmat zahiriyah, kesehatan, kemudian bisa makan enak, kita akan dikurangi oleh Allah melalui apa? Yang namanya sakit. Maka kalau kita sering mengetahui bahwa orang yang sakit meskipun makanan itu enak, itu terasa pahit. Mengapa? Itu rasa bibirnya yang merasakan kenikmatan itu menjadi semua makanan menjadi pahit. Mengapa pahit? Itu kenikmatan yang diambil oleh Allah baru dalam tataran sakit. Belum lagi apabila sakit dengan stadium 3. Itu tidak bisa makan. Bahkan satu suap nasi pun tidak bisa masuk. Apa yang terjadi? Tubuh kita menjadi kurus, kemudian kita sering mengigo. Kalau kita pinjam bahasa Jawa, sudah dikatakan penyakit yang sudah angkat tangan dokternya. Mengapa demikian? Ini suatu cobaan. Jadi kalimat kekurangan buah-buahan yang bermakna segar, yang berasa segar adalah kenikmatan yang saya maksud di sini. Imam Abu Hanifah juga mengatakan wal ju'i wa naqsi minal amwal, kekurangan harta benda kita akan diuji oleh Allah dalam bentuk kemiskinan. Tatkala kita tidak punya uang, tatkala kita tidak punya makanan, tatkala kita tidak mempunyai hal-hal yang pokok untuk kita makan, biasanya pikiran kita berubah, mencuri dan mencuri. Lah, tatkala mencuri itu kita laksanakan, maka sama dengan kita tidak kuat keimanan kita dipertanyakan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.